Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 100101101184041 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan perkawinan semarga adat Batak Desa Tapian Nauli 3, Sumatera Utara. Yang pertama adalah latar belakang, yang mana Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, ras, agama, dan adat istiadat. Keberagaman adat istiadat tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, masyarakat adat Batak memberlakukan sistem perkawinan eksogami yang mana mengharuskan seseorang mencari calon suami atau istri di luar lingkungan sosial, kerabat, atau lingkungan pemukiman. Dengan kata lain, bahwa orang yang memiliki marga yang sama tidak boleh melangsungkan perkawinan. Dan menurut hukum Islam, perkawinan adalah perkawinan yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap tentang perkawinan. Pada bab 1 dasar hukum perkawinan terdapat dalam pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah penelitian saya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga adat Batak Desa Tapian Nauli 3, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan yang kedua, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan perkawinan semarga adat Batak Desa Tapian Nauli 3, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan poin selanjutnya ada tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga adat Batak Desa Tapian Nauli 3, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap larangan perkawinan semarga adat Batak Desa Tapian Nauli 3, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Poin selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan sumber data penelitian saya itu ada primer dan sekunder. Dan pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun pengolahan data yang saya gunakan yaitu menggunakan pengolahan data deskriptif. Poin selanjutnya yaitu ada pembahasan yang mana menurut hukum Islam telah diatur dengan jelas tentang keharaman menikah antara laki-laki dengan beberapa golongan perempuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23 yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang telah pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa untuk kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Larangan perkawinan semarga di Desa Tapian Nauli 3 sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sebab kemahraman baik sementara atau selamanya. Terdapat dalam pasal 8 sampai 10, maka perkawinan di dusun tersebut bukanlah termasuk bagian larangan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan.
maka dikembalikan kepada hukum agama ataupun hukum adat yang berlaku. Jadi kesimpulannya itu ada dua. Yang pertama menurut hukum Islam, yang mana bahwasanya larangan perkawinan semarga yang berlaku pada masyarakat Batak khususnya di Desa Tapian Nauli 3 adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena sifat hukum adat tidak mengikat secara umum, hanya mengikat bagi golongan masyarakat Batak saja. Kemudian larangan perkawinan semarga dalam adat masyarakat Batak merupakan urf yang sahih, yaitu kebiasaan atau adat yang telah disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga di Desa Tapian Nauli 3 bukan termasuk larangan perkawinan dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini undang-undang perkawinan menganut asas partisipasi keluarga, yang mana persetujuan orang tua sebagai wali yang menjadi patokan ketika anaknya hendak melangsungkan perkawinan semarga. Kemudian perkawinan tersebut harus mengacu pada keabsahan perkawinan menurut undang-undang. Perkawinan seperti dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, batas usia perkawinan, dan izin dari orang tua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.